Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung terletak 1,5 km dari pusat kota Semarapura, tepatnya di Jalan Flamboyan nomor 40 Semarapura. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang berkompeten, berdedikasi, dan profesional. Instalasi farmasi merupakan salah satu penunjang pelayanan medis di RSUD Kabupaten Klungkung yang menyelenggarakan seluruh kegiatan kefarmasian, yaitu pelayanan resep dan pemberian informasi obat kepada pasien. Kelompok pasien yang memerlukan informasi yang tepat mengenai obat yang aman dikonsumsi, salah satunya adalah pasien ibu hamil dan neonatus. Siapakah ibu hamil dan neonatus? Ibu hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Kehamilan merupakan suatu proses fisiologis yang hampir selalu terjadi pada setiap wanita. Kehamilan terjadi setelah bertemunya sperma dan ovum, tumbuh dan berkembang di dalam uterus selama 259 hari atau 37 minggu sampai 42 minggu. Sedangkan neonatus adalah bayi yang baru lahir 28 hari pertama kehidupan. Neonatus normal memiliki berat 2.700 sampai 4.000 gram dengan panjang 48 sampai 53 cm serta lingkar kepala 33 sampai 35 cm. Tidak semua obat aman dikonsumsi oleh ibu hamil dan neonatus. Berikut adalah 5 kategori tingkat keamanan obat yang aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Kategori A, hasil penelitian pada wanita tidak memperlihatkan risiko pada janin dan kecil kemungkinannya untuk membahayakan janin. Kategori B, hasil penelitian terhadap hewan percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko pada janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil atau efek samping yang terjadi pada trimester 1 tidak dilaporkan dan tidak ada bukti mengenai risiko pada trimester selanjutnya. Kategori C, hasil penelitian terhadap hewan percobaan memperlihatkan adanya efek samping pada janin. Obat hanya boleh digunakan bila manfaat lebih besar dari risiko yang terjadi pada janin. Kategori D, ada bukti positif mengenai risiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh lebih besar dari risikonya. Dan kategori X, studi pada hewan dan manusia memperlihatkan adanya abnormalitas terhadap janin. Pada neonatus, tidak ada kategori tingkat keamanan obat layaknya pada ibu hamil. Jadi, setiap keluhan yang terjadi atau ditemukan pada bayi sebaiknya dikonsulkan dengan dokter. Selama masa kehamilannya, seorang wanita hamil pasti pernah mengalami beberapa kondisi yang tidak nyaman atau bahkan mengganggu kesehatan sehingga berdampak pada aktivitasnya. Berikut adalah kondisi-kondisi tersebut. Yang pertama nyeri, yang kedua demam, yang ketiga batuk, yang keempat sembelit, yang kelima diare, yang keenam gatal alergi, yang ketujuh mual dan muntah, serta yang kedelapan anemia. Begitu pula halnya pada neonatus. Ada beberapa masalah atau kondisi yang lazim dialami, yaitu yang pertama demam, yang kedua muntah, yang ketiga gumoh, yang keempat diare, yang kelima seborrhea atau radang berupa sisik biasanya di daerah kepala, yang keenam bisul, yang ketujuh mileriasis atau kelainan kulit yang ditandai dengan kemerahan, serta yang kedelapan bercak mongol atau bercak berwarna biru. Pada kondisi tersebut, wanita hamil dapat melakukan swamedikasi atau pengobatan antisipasi yang dapat dilakukan sendiri di rumah dan tentunya aman serta tidak memberikan efek samping pada janin. Berikut adalah obat yang aman dikonsumsi pada kondisi tersebut beserta tingkat keamanan masing-masing obat. Pada kondisi nyeri, pilihan obat yang aman adalah paracetamol dengan kategori keamanan obat B. Pada demam, pilihan obat yang aman adalah paracetamol dengan kategori keamanan obat B. Pada batuk,
pilihan obat yang aman adalah asetilsistein dengan kategori keamanan obat B. Pada sembelit, pilihan obat yang aman adalah laktulosa dengan kategori keamanan obat B. Pada diare, pilihan obat yang aman loperamid dan kaolin dengan kategori keamanan obat B. Pada gatal serta alergi, pilihan obat yang aman adalah cetirizin atau CTM dengan kategori keamanan obat B. Pada kondisi mual dan muntah, pilihan obat yang aman ondansetron dengan kategori keamanan obat B. Serta pada kondisi anemia, pilihan obat yang aman adalah ferrous sulfat atau asam folat dengan kategori keamanan obat A. Tentunya dengan catatan sebelum mengkonsumsi obat-obat tersebut harus mendapat persetujuan dari dokter spesialis kandungan. Begitu pula halnya pada kondisi atau masalah yang lazim terjadi pada neonatus, sebaiknya dihindari pemberian obat tanpa izin dari dokter spesialis anak maupun dokter umum. Dari bermacam-macam kondisi yang mungkin terjadi pada ibu hamil dan neonatus tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan di rumah sebagai antisipasi. Yang pertama, pada ibu hamil, pada kondisi nyeri, dapat diantisipasi dengan kompres dengan air es atau air hangat. Pada kondisi demam, dengan kompres air hangat. Pada batuk, dengan konsumsi air lemon. Pada sembelit, dapat dilakukan dengan mengkonsumsi buah dan makanan tinggi serat. Pada diare, dengan mengkonsumsi air putih dan hindari makanan penyebab diare. Pada gatal alergi, dengan kompres air hangat serta hindari menggaruk bagian yang gatal. Pada mual serta muntah, dapat diantisipasi dengan menghirup aromaterapi yang menenangkan seperti aroma lemon dan mint, serta pada anemia dengan mengkonsumsi sayuran yang mengandung zat besi. Yang kedua, pada neonatus. Kondisi demam dapat diantisipasi dengan kompres dengan air hangat. Pada kondisi muntah dapat diantisipasi dengan jangan memberikan makanan yang merangsang, perbaiki teknik menyusui, sendawakan bayi, dan rujuk bila ada kelainan. Pada kondisi gumoh, diantisipasi dengan memperbaiki teknik menyusui, sendawakan bayi, dan jangan langsung mengangkat bayi saat gumoh. Kemudian pada kondisi diare, dapat diantisipasi dengan mencuci tangan setiap akan kontak dengan bayi, dan bila frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari, segera dibawa ke RS atau puskesmas. Kemudian, pada kondisi seborrhea dapat diantisipasi dengan oleskan atau basahi kerak dengan baby oil dan hindari menggaruk kepala bayi. Kemudian, pada kondisi bisul dapat diantisipasi dengan memperhatikan kebersihan pada bayi. Selanjutnya, pada kondisi miliriasis, hindari bayi dari pakaian yang terlalu tebal agar tidak terjadi biang keringat dan lakukan perawatan yang benar terhadap kulit bayi, serta pada kondisi yang terakhir yaitu bercak mongol. Bercak mongol ini biasanya tidak berbahaya dan tidak memerlukan perawatan ataupun pencegahan khusus karena akan pudar dengan sendirinya pada usia 2 tahun.